Dara duduk di tepi sawah, memandang senja yang perlahan memudar. Angin sore mengusap lembut wajahnya yang masih polos. Di tangannya, sebuah brosur tentang pekerjaan sebagai TKW di luar negeri ia genggam erat. Desa Sukajaya, tempat ia dibesarkan, adalah kampung kecil yang dikelilingi hamparan sawah. Namun bagi Dara, keindahannya tidak cukup untuk mengusir kemiskinan yang mendera keluarganya. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, dan ibunya harus bekerja serabutan demi menyekolahkan adik-adiknya. Dara, apa kamu yakin mau pergi? Tanya sahabatnya, Ani, yang duduk di sebelahnya. Dara mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan keraguan yang muncul di hatinya. Aku harus, Ani. Kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa bantu keluargaku? Jawabnya. Meski hatinya berat, Dara tahu, keputusan ini adalah jalan satu-satunya untuk memberi keluarganya kehidupan yang lebih baik. Malam itu, Dara memandangi bintang-bintang dari jendela kamarnya. Pikirannya dipenuhi gambaran tentang kehidupan di negeri orang. Akankah ia sanggup bekerja di tempat asing dengan bahasa yang belum ia kuasai sepenuhnya? Namun, setiap kali rasa takut datang, ia mengingat senyum adik-adiknya. Itu menjadi penguatnya. Dara menutup matanya dengan sebuah doa. Ia bertekad bahwa perjalanannya ke Arab Saudi bukan hanya tentang uang, melainkan juga tentang menemukan arti keberanian dan perjuangan. Tanpa ia sadari, keputusan ini akan membawa Dara ke cerita hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Dara berdiri di depan pintu rumahnya, mengenakan jaket tebal sambil membawa koper biru tua. Ibunya memeluknya erat, air mata tak terbendung mengalir di pipinya. Hati-hati di sana, nak. Jangan lupa salat dan makan yang teratur, pesannya dengan suara parau. Dara hanya bisa mengangguk, menahan tangis yang nyaris pecah. Adik-adiknya, Rini dan Budi, memegang ujung jaket Dara. Kakak, jangan lama-lama ya. Budi kangen nanti, ucap adik bungsunya dengan nada polos. Dara mengusap kepala mereka dengan lembut. Kakak akan pulang, membawa hadiah untuk kalian, janjinya. Meskipun berat, Dara mencoba menyembunyikan rasa takut dan rindu yang sudah mulai muncul. Di terminal desa, Ani dan beberapa tetangga datang untuk mengantar. Jaga dirimu baik-baik, Dara, ucap Ani, menahan tangis. Dara tersenyum kecil, meski hatinya sesak. Kamu juga, Ani. Doakan aku ya, jawabnya sambil melambaikan tangan. Perlahan, bus yang akan membawanya ke kota mulai bergerak. Dara menatap desa kecilnya yang semakin menjauh dengan hati berdebar. Sepanjang perjalanan ke bandara, Dara mencoba menenangkan diri. Ia tahu, keputusan ini adalah taruhan besar, tetapi ia percaya bahwa Tuhan akan menjaganya. Dalam hati, ia berjanji untuk tetap tegar, apapun yang terjadi di tanah orang nanti. Setelah perjalanan panjang, Dara akhirnya tiba di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Suasana bandara yang ramai dan megah membuatnya merasa kecil. Dengan koper di tangan, ia melangkah ragu-ragu mengikuti petugas agen yang akan mengantarkannya ke rumah majikan. Hati Dara berdebar tak menentu, antara gugup dan penasaran. Rumah majikannya terletak di kawasan elit Riyadh, dikelilingi oleh rumah-rumah megah dengan taman-taman indah. Mobil mewah berderet di sepanjang jalan, sesuatu yang tak pernah Dara lihat sebelumnya. Ketika sampai di depan rumah keluarga Hasan, ia takjub melihat betapa besar dan megah bangunan itu. Ini rumahmu sekarang, kata agen sambil tersenyum. Dara hanya mengangguk, masih terpesona. Pintu besar rumah itu terbuka, dan seorang wanita parubaya, Aisyah, yang merupakan istri Hasan, menyambutnya. Selamat datang, Dara, katanya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Dara merasa sedikit lega mengetahui bahwa majikannya bisa berbahasa Indonesia. Ia pun masuk rumah itu dengan rasa canggung. Di dalam rumah, Dara dipandu ke kamarnya yang kecil namun nyaman. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Hatinya penuh harap bahwa ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan membuat keluarganya bangga. Hari pertama di rumah baru terasa sangat menegangkan bagi Dara. Ia bangun lebih awal, memastikan dirinya siap untuk bekerja. Pekerjaan pertamanya adalah membantu Aisyah di dapur. Meski sedikit kikuk, Dara berusaha memahami arahan dengan baik. Jangan khawatir, lambat laun kamu akan terbiasa, kata Aisyah dengan senyum hangat. Saat membersihkan ruang tamu, Dara terpesona dengan dekorasi rumah yang mewah. Karpet tebal menghiasi lantai, dan lampu gantung kristal menggantung megah di langit-langit.
Ia menyadari bahwa kehidupannya di sini akan sangat berbeda dari di desa. Namun, rasa rindu pada keluarganya mulai menggerogoti hatinya. Di sore hari, Hasan, kepala keluarga, pulang dari pekerjaannya. Ia pria parubaya dengan rambut sebagian memutih, namun wajahnya memancarkan wibawa. Hasan menyapa Dara dengan ramah, menanyakan asal-usulnya. "Kamu dari Jawa Timur, ya?" "Saya pernah ke sana sekali. Tempatnya indah," katanya. Dara merasa sedikit lebih nyaman karena sikapnya yang ramah. Namun, malam harinya, saat merenung di kamarnya, Dara merasa canggung. Ia menyadari bahwa ia harus bekerja keras agar layak berada di lingkungan seperti ini. Tekadnya semakin bulat untuk memberikan yang terbaik, meski ia masih belum tahu betapa besar perubahan yang menantinya. Hasan, meskipun terlihat tegas, adalah pria yang bijaksana dan penuh perhatian. Ia memperlakukan semua orang di rumahnya dengan rasa hormat, termasuk Dara. Suatu sore, ia memanggil Dara ke ruang kerjanya untuk memberikan pengarahan tentang tugas-tugas rumah tangga. "Kamu tidak perlu takut. Kalau ada masalah, katakan saja," ujarnya dengan lembut. Dara mengangguk sambil mendengarkan. Ia merasa lega karena Hasan tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Selama ini, ia selalu mendengar cerita-cerita buruk tentang majikan yang kejam. Namun, Hasan berbeda. Bahkan, ia sering mengingatkan Aisyah untuk tidak terlalu keras pada Dara. "Dia masih muda, berikan dia waktu," katanya suatu hari. Hari-hari berlalu, dan Dara mulai melihat sisi lain dari Hasan. Ketika ia sakit ringan, Hasan memastikan ia mendapatkan istirahat yang cukup. "Kesehatan itu penting. Kalau kamu tidak sehat, bagaimana kamu bisa bekerja dengan baik?" katanya. Sikap Hasan membuat Dara merasa dihargai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik sikap bijaksana Hasan, Dara mulai merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Ia tidak tahu apakah ini rasa hormat semata atau sesuatu yang lebih. Setiap kali ia melihat Hasan, ada debaran halus yang muncul, membuatnya bingung dengan perasaannya sendiri. Pada suatu siang yang cerah, Dara sedang menyapu teras depan rumah ketika seorang pria muda melangkah masuk. Dengan kemeja santai dan celana jeans, ia terlihat berbeda dari anggota keluarga lainnya yang biasa berpakaian formal. Pria itu tersenyum ramah kepadanya. "Kamu pasti Dara." "Aku Adnan, anak sulung di rumah ini," katanya memperkenalkan diri. Dara hanya mengangguk, merasa sedikit gugup. Adnan, berbeda dari Hasan yang tenang dan bijaksana, memiliki aura yang hangat dan penuh energi. Ia memperlakukan Dara dengan keakraban yang membuat gadis itu merasa nyaman. "Jangan terlalu serius. Kalau capek, istirahat saja," katanya sambil mengambil minuman dari dapur. Dara hanya tersenyum kecil, berusaha menahan rasa canggungnya. Hari-hari berikutnya, Adnan kerap mengajaknya berbicara ringan saat mereka bertemu di rumah. Meski hanya obrolan kecil, seperti tentang cuaca atau pekerjaannya, kehangatan yang ia tunjukkan membuat Dara merasa dihargai. "Kalau ada yang butuh diterjemahkan, bilang saja padaku," ucap Adnan suatu kali saat Dara kesulitan memahami instruksi. Dara mulai merasa nyaman berada di dekat Adnan. Sikapnya yang santai dan penuh perhatian memberikan warna baru dalam kesehariannya yang biasanya penuh tekanan. Tanpa sadar, Adnan mulai mengisi sudut kecil di hati Dara yang selama ini hanya penuh kerinduan pada keluarganya. Seiring waktu, Dara semakin akrab dengan keluarga Hasan. Meski awalnya ia merasa asing, perlakuan mereka yang baik membuatnya mulai merasa seperti bagian dari keluarga. Aisyah sering mengajaknya memasak bersama, dan anak-anak Hasan yang lain sesekali mengajaknya bercanda. Hasan juga selalu memastikan bahwa Dara merasa nyaman. "Jangan ragu untuk mengutarakan pendapat, Dara. Kami ingin kamu merasa seperti di rumah sendiri," katanya suatu malam saat mereka makan malam bersama. Meski ia tahu itu sulit, kata-kata Hasan membuat Dara merasa dihargai sebagai individu, bukan hanya pekerja. Namun, di balik semua kehangatan itu, Dara tetap merindukan keluarganya di desa. Setiap malam, ia merenung di kamarnya, membayangkan wajah ayah, ibu, dan adik-adiknya. "Aku harus kuat," gumamnya pada diri sendiri, mengingat alasan mengapa ia memilih jalan ini. Kehangatan keluarga Hasan membantu mengobati rasa rindunya. Tetapi, ia sadar bahwa semakin dekat ia dengan mereka, semakin besar konflik di hatinya. Ada perasaan-perasaan baru yang tumbuh, yang membuatnya takut akan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Pada suatu malam yang sejuk, Dara sedang membersihkan balkon lantai 2 ketika Adnan muncul dengan secangkir teh di tangannya. "Malam yang indah, ya?" katanya sambil mendekat. Dara mengangguk,
mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi Adnan menarik sebuah kursi dan duduk santai. "Kamu sudah lama di sini, Dara. Bagaimana rasanya tinggal jauh dari rumah?" ditanyanya dengan nada lembut. Dara terdiam sejenak, lalu berkata, Berat, tapi saya harus melakukannya. Saya ingin membantu keluarga saya." Kata-katanya sederhana, tetapi penuh dengan ketulusan yang membuat Adnan tertegun. Adnan tersenyum tipis. "Kamu gadis yang kuat. Tidak semua orang punya keberanian seperti itu," katanya. Percakapan itu berlanjut, mengalir seperti air. Mereka berbicara tentang mimpi, keluarga, dan hal-hal kecil yang membentuk hidup mereka. Untuk pertama kalinya, Dara merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan dan memahami dirinya. Ketika malam semakin larut, Adnan berdiri. "Kalau ada yang kamu butuhkan, jangan ragu bilang padaku," ujarnya sebelum pergi. Dara hanya mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ada rasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah malam itu, Dara mulai memperhatikan Adnan dengan cara yang berbeda. Setiap kali ia mendengar langkahnya, jantungnya berdebar lebih cepat. Ketika Adnan tersenyum padanya, ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Dara merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia mencoba mengabaikan itu semua, meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu terkesan oleh kebaikan Adnan. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa itu tumbuh. Setiap percakapan kecil dengan Adnan meninggalkan jejak yang mendalam di hatinya. Suatu hari, saat mereka bertemu di dapur, Adnan memuji masakan yang Dara buat. "Kamu berbakat, Dara. Mungkin suatu hari nanti kamu bisa membuka restoran sendiri," katanya. Dara hanya tersenyum malu, tetapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Dara merasa terjebak antara rasa hormat dan rasa yang tak ia mengerti. Ia tahu posisinya sebagai pekerja, tetapi hatinya berbicara lain. Di tengah kebingungannya, ia berusaha menjaga jarak, meskipun itu terasa semakin sulit setiap harinya. Di tengah kebingungannya terhadap Adnan, Dara mulai menyadari perhatian lain yang datang dari Hasan. Pria parubaya itu selalu memastikan bahwa ia baik-baik saja, terkadang bahkan terlalu perhatian. Ketika Dara bekerja terlalu lama, Hasan sering mengingatkannya untuk istirahat. Suatu malam, Hasan memanggil Dara ke ruang kerjanya. "Dara, saya melihat kamu bekerja keras. Kamu tidak perlu memaksakan diri," katanya sambil menyodorkan segelas teh hangat. "Kami di sini menghargai kamu, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai bagian dari rumah ini." Dara terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah menyangka seorang majikan akan peduli sejauh itu. Perhatian Hasan membuatnya merasa dihargai, tetapi juga menimbulkan perasaan canggung. Ia tidak tahu apakah perhatian itu murni sebagai seorang ayah, atau ada sesuatu yang lebih. Hari-hari berikutnya, perhatian Hasan terus berlanjut. Ia sering mengajaknya berbicara tentang hidupnya di desa dan masa depan yang ia inginkan. Meski Dara merasa bersyukur, perasaan aneh mulai tumbuh. Ia bingung, apakah ia terlalu memikirkan semuanya, ataukah perhatian Hasan memang memiliki arti lain? Waktu terus berjalan, namun hati Dara semakin dilanda kebingungan. Perasaan lembut yang ia miliki terhadap Hasan tumbuh dari rasa hormat dan kekaguman, tetapi Adnan memberikan kehangatan yang berbeda. Setiap kali Hasan berbicara dengannya dengan bijak, Dara merasakan kedamaian. Namun, di saat lain, tawa dan perhatian Adnan membuat jantungnya berdebar. Dara mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras, tetapi semuanya terasa sia-sia. Malam-malamnya dihabiskan dengan merenung, mempertanyakan apa yang sebenarnya ia rasakan. "Apa yang salah denganku?" pikirnya sambil memandang bulan dari jendela kamarnya. Ia tahu, perasaan ini tidak seharusnya ada, terutama terhadap dua orang dari keluarga yang sama. Keakraban Adnan dan perhatian Hasan menjadi ujian berat bagi hati Dara. Suatu hari, Adnan membantunya membawa barang belanjaan, dan tatapan matanya yang tulus membuat Dara hampir lupa bahwa ia hanya seorang pekerja. Di lain waktu, Hasan memberinya hadiah kecil, mengatakan bahwa ia menghargai kerja keras Dara, dan sekali lagi, hatinya terasa hangat. Dara sadar bahwa ia tidak bisa terus berada dalam keadaan ini. Ia harus memilih, meskipun itu berarti menghancurkan salah satu hubungan yang telah ia bangun dengan susah payah. Tapi bagaimana mungkin ia membuat keputusan tanpa menyakiti salah satu dari mereka, atau bahkan dirinya sendiri? Pada suatu malam yang tenang, Hasan memanggil Dara ke ruang tamunya. Ia duduk di sofa dengan wajah serius, sesuatu yang jarang Dara lihat. "Dara, saya ingin bicara sesuatu yang penting," katanya dengan nada lembut, tetapi penuh arti. Dara merasa gugup, tetapi ia tetap mendengarkan.
Hasan memulai dengan mengungkapkan rasa kagumnya pada Dara. Kamu adalah gadis yang luar biasa, Dara. Dedikasimu, kebaikan hatimu, semuanya membuat saya dan keluarga sangat menghormatimu. Dara tersentak mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka seorang Hasan, pria yang selalu bijaksana dan menjaga jarak, akan mengatakan sesuatu seperti ini. Saya tahu ini tidak seharusnya saya rasakan, tetapi semakin lama, saya merasa bahwa kamu bukan hanya sekadar pekerja di rumah ini. Saya peduli padamu, Dara, lanjut Hasan, suaranya tulus tetapi terdengar ragu-ragu. Dara tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Hasan mengguncang hatinya yang sudah penuh kebimbangan. Malam itu, Dara meninggalkan ruangan dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu Hasan tulus, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang Adnan berikan. Pengakuan Hasan hanya membuat kebingungan hatinya semakin besar, membawa Dara ke dalam dilema yang lebih mendalam. Adnan mulai memperhatikan perubahan sikap Dara. Gadis itu tampak lebih pendiam dan sering menghindarinya. Suatu sore, ketika mereka hanya berdua di dapur, Adnan memberanikan diri untuk bertanya. Dara, apa ada sesuatu yang mengganggumu? Tanyanya dengan nada lembut. Dara terdiam sesaat, lalu berkata, Adnan, aku merasa bingung. Ia tidak berani menjelaskan lebih jauh, tetapi Adnan seperti bisa membaca apa yang tersirat. Ia tidak mendesak, tetapi tatapan matanya penuh pemahaman. Adnan berpikir sejenak sebelum berkata, Dara, aku tidak ingin menekanmu atau membuatmu merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menghargai apapun keputusanmu. Kalau kamu butuh waktu, aku akan memberimu ruang. Kata-kata Adnan membuat Dara tersentuh. Ia tidak menyangka Adnan begitu bijak dan pengertian. Dalam hati, Dara merasa bersyukur atas sikap Adnan. Namun, sikap itu juga membuatnya semakin sulit. Bagaimana ia bisa memilih di antara dua orang yang sama-sama tulus dan peduli kepadanya? Dara menghabiskan malam-malam berikutnya untuk berdoa dan merenung. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian ini. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara dengan Hasan. Dara memilih Hasan, meskipun hatinya masih menyimpan perasaan untuk Adnan. Suatu malam, Dara menemui Hasan di ruang kerjanya. Pak Hasan, saya ingin jujur, katanya dengan suara gemetar. Hasan mendengarkan dengan saksama, tatapannya lembut. Saya merasa bahwa saya juga memiliki perasaan yang sama terhadap Bapak, ia ungkapnya dengan hati-hati. Hasan tersenyum kecil. Terima kasih, Dara. Saya tahu keputusan ini tidak mudah untukmu. Tapi, saya ingin memastikan bahwa kamu yakin dengan pilihanmu. Saya tidak ingin kamu merasa terpaksa, katanya dengan nada penuh kasih. Dara mengangguk. Ia tahu ini adalah keputusan yang tepat, setidaknya untuk saat ini. Namun, di balik keputusan itu, ada rasa sakit yang tersisa. Dara sadar bahwa perasaannya terhadap Adnan belum sepenuhnya hilang. Ia hanya berharap bahwa waktu akan membantu menyembuhkan luka di hatinya. Meski Dara telah memilih Hasan, ia merasa bahwa kejujuran adalah hal yang harus ia sampaikan. Suatu malam, ia berbicara jujur dengan Hasan di taman belakang. Pak Hasan, ada satu hal yang harus saya katakan. Saya tidak ingin ada rahasia di antara kita, katanya dengan nada serius. Hasan menatapnya dengan penuh perhatian. Katakan, Dara. Apapun itu, saya akan mendengarkan. Dara menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, saya masih memiliki perasaan terhadap Adnan. Saya mencoba untuk mengabaikannya, tetapi perasaan itu tetap ada. Alih-alih marah atau kecewa, Hasan tersenyum lembut. Dara, perasaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Saya menghargai kejujuranmu. Yang terpenting adalah kita bisa berbicara dengan jujur seperti ini, katanya. Kata-katanya penuh kebijaksanaan, membuat Dara merasa sedikit lega. Percakapan itu mengubah hubungan mereka. Hasan memahami Dara dengan cara yang tidak ia duga, dan Dara merasa lebih yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Meski masih ada perasaan untuk Adnan, Dara percaya bahwa kejujuran adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Adnan mendengar keputusan Dara dengan tenang, meskipun hatinya terasa hancur. Malam itu, ia merenung lama di balkon kamarnya, memandang langit malam yang penuh bintang. Ia sadar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki. Kalau itu yang membuat Dara bahagia, aku harus merelakannya, gumamnya pelan. Keesokan harinya, Adnan menemui Dara. Dengan senyum tulus, ia berkata, aku mengerti keputusanmu, Dara.
jangan merasa bersalah. Yang penting, kamu bahagia. Suaranya lembut, meskipun Dara bisa merasakan kesedihan yang tersirat. Kata-kata itu membuat Dara menahan tangis, kagum pada kelapangan hati Adnan. Adnan memutuskan untuk memberi dirinya jarak. Ia lebih sering keluar rumah, menyibukkan diri dengan pekerjaan dan teman-temannya. Meski sulit, ia tahu itu adalah langkah yang harus ia ambil untuk melupakan perasaannya. Ia ingin melangkah maju, walaupun kenangan tentang Dara masih menghantuinya. Sikap legawa Adnan tidak hanya menunjukkan kedewasaannya, tetapi juga memberikan ruang bagi Dara untuk menjalani pilihannya tanpa tekanan. Dalam hati, Adnan berharap suatu hari ia bisa benar-benar bahagia, meski bukan bersama Dara. Hidup Dara bersama Hasan perlahan mulai menemukan ritmenya. Hasan adalah pria yang penuh kasih sayang dan selalu berusaha membuat Dara merasa dihargai. Meski perbedaan usia di antara mereka cukup jauh, Hasan memperlakukan Dara dengan penuh kesetaraan, mendengarkan pendapatnya, dan menghormati keinginannya. Namun, di sudut hatinya, Dara masih merasakan sedikit kekosongan. Kenangan akan Adnan masih sesekali muncul, terutama ketika ia melewati tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama. Dara berusaha keras untuk tidak terjebak dalam nostalgia dan fokus pada kehidupannya yang baru bersama Hasan. Hasan selalu memastikan bahwa Dara merasa nyaman. Ia sering mengajak Dara berjalan-jalan di taman atau berbicara tentang hal-hal ringan di teras rumah. Kedamaian itu, meskipun belum sempurna, mulai terasa nyata bagi Dara. Aku bersyukur memilih seseorang yang menghormati aku seperti ini, pikirnya. Seiring waktu, Dara mulai menerima kehidupan barunya dengan lapang dada. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu tentang gairah, tetapi juga tentang rasa aman, pengertian, dan komitmen yang tulus. Pada suatu malam, setelah makan malam, Hasan mengajak Dara berbicara serius. Dara, aku ingin kita berbicara tentang masa depan, katanya sambil menatapnya dengan lembut. Dara mengangguk, meskipun ia merasa sedikit gugup. Hasan berbicara tentang rencananya untuk membangun usaha kecil yang bisa mereka jalankan bersama. Aku ingin kamu punya peran penting dalam hidupku, tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai partner, katanya. Dara merasa terharu mendengar itu. Hasan tidak hanya melihatnya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai individu dengan potensi. Dara juga mengungkapkan keinginannya untuk mendukung keluarganya di desa. Hasan dengan senang hati setuju. Kita bisa merancang sesuatu agar mereka juga merasakan manfaat dari apa yang kita bangun, katanya. Obrolan itu membuat Dara merasa lebih dekat dengan Hasan. Perlahan, masa depan yang sebelumnya terasa abu-abu mulai terlihat lebih cerah. Dara merasa bahwa bersama Hasan, ia bisa membangun sesuatu yang berarti, tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk orang-orang yang mereka cintai. Suatu pagi yang cerah, Dara pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Hasan sedang sibuk bekerja, sehingga ia pergi sendiri. Saat sedang memilih sayuran, ia mendengar suara yang begitu familiar. Dara, suara itu memanggil. Ketika ia menoleh, hatinya bergetar. Itu Adnan. Adnan berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana dan senyum yang masih sama seperti dulu. Ia tampak sedikit terkejut, tetapi segera menguasai dirinya. Tidak menyangka bisa bertemu di sini, katanya sambil mendekat. Dara hanya tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan debar di dadanya. Mereka berbicara singkat di antara hiruk-pikuk pasar. Adnan bertanya tentang kehidupannya, dan Dara menjelaskan bahwa ia baik-baik saja bersama Hasan. Meski percakapan itu ringan, ada rasa tak terucapkan yang menggantung di antara mereka. Tatapan mata Adnan seakan menyampaikan sesuatu yang tidak terkatakan. Ketika pertemuan itu berakhir, Dara berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Hatinya bergetar bukan karena keraguan, tetapi karena kenangan lama yang sesaat kembali hidup. Namun, ia tahu bahwa pertemuan itu adalah ujian kecil untuk memantapkan langkahnya ke depan. Beberapa hari setelah pertemuan di pasar, Adnan mengirimkan pesan melalui salah seorang temannya yang kebetulan mengenal Dara. Pesan itu ditulis dengan hati-hati, dan saat membacanya, Dara merasa tersentuh. Dara, aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Keputusan yang kamu ambil menunjukkan betapa kuat dan teguhnya hatimu. Aku bangga padamu, meskipun aku harus belajar melepaskan. Jangan pernah ragu dengan pilihanmu. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan. Kata-kata itu membuat air mata Dara mengalir. Ia merasa lega sekaligus sedih. Pesan Adnan bukan hanya ungkapan perasaan, tetapi juga dorongan untuk terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Dara menyadari betapa tulusnya cinta Adnan, yang meski harus berakhir, tetap penuh kebaikan.
Dara menyimpan pesan itu dengan hati-hati, sebagai pengingat bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Pesan itu menjadi kekuatan bagi Dara untuk melanjutkan hidupnya dengan penuh keyakinan. Setelah membaca pesan dari Adnan, Dara merasa perlu menghadapi sisa keraguan yang masih ada di hatinya. Ia menghabiskan waktu lebih banyak bersama Hasan, berusaha mengenalnya lebih dalam lagi. Dalam setiap percakapan mereka, Dara mulai melihat sisi Hasan yang selama ini membuatnya merasa aman dan dicintai. Suatu malam, Dara merenung di kamarnya. Adnan adalah bagian dari masa laluku, tetapi Hasan adalah masa depanku, bisiknya kepada dirinya sendiri. Kata-kata itu menjadi mantra yang ia ulangi, membantu dirinya menghapus bayangan yang masih membayangi hatinya. Hasan, tanpa menyadari keraguan Dara, terus memberikan dukungan tanpa syarat. Ia tidak pernah memaksa Dara untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Cinta yang Hasan tunjukkan adalah cinta yang tenang, tanpa tekanan, dan itu membuat Dara semakin yakin pada pilihannya. Akhirnya, Dara menemukan ketenangan. Ia tidak lagi melihat ke belakang dengan keraguan, melainkan dengan rasa syukur atas pelajaran dan kenangan yang telah ia lewati. Kini, ia siap menjalani hidupnya bersama Hasan tanpa ragu. Hasan selalu memahami bahwa Dara membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru. Ia tidak pernah menuntut apapun dari Dara, selain kejujuran dan kebahagiaan. Setiap kali Dara tampak lelah atau cemas, Hasan selalu ada untuknya. Suatu hari, Hasan berkata, Dara, aku tahu masa lalu kita masing-masing tidak sempurna. Tapi aku percaya, kita bisa membangun sesuatu yang indah bersama. Kata-kata itu membuat Dara terharu. Ia menyadari bahwa Hasan tidak hanya mencintainya, tetapi juga menghormatinya sebagai individu. Hasan juga mendukung mimpi-mimpi Dara, termasuk membantu keluarganya di desa. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Tanya Hasan suatu hari. Dara terkejut dengan perhatian Hasan yang begitu besar terhadap keluarganya. Dukungan itu membuat Dara merasa dihargai, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai seorang perempuan dengan impian. Dara mulai merasa bahwa Hasan adalah pilihan yang tepat. Dengan dukungan tanpa syarat yang diberikan Hasan, Dara merasa bahwa ia akhirnya bisa memulai babak baru dalam hidupnya tanpa beban. Meski cinta mereka tak lagi bersemi, Dara dan Adnan memilih untuk menjaga hubungan sebagai sahabat. Dara tidak ingin kehilangan hubungan baik dengan Adnan, yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Adnan juga bersikap dewasa, menerima kenyataan dan tetap menunjukkan rasa hormat kepada Dara. Dalam beberapa kesempatan, mereka bertemu dalam suasana yang santai. Tidak ada rasa canggung, hanya kehangatan persahabatan yang tulus. Adnan sering berkata, kita mungkin tidak bersama, tapi aku akan selalu mendukungmu, Dara. Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa hubungan mereka telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih matang. Persahabatan mereka juga mendapat restu dari Hasan. Ia tidak pernah melarang Dara untuk tetap menjalin komunikasi dengan Adnan, selama itu tidak melukai hubungan mereka. Sikap Hasan yang terbuka membuat Dara semakin yakin bahwa ia telah memilih pasangan yang tepat. Persahabatan ini menjadi bukti bahwa cinta yang tidak berakhir dengan kebersamaan tidak selalu menjadi luka. Terkadang, cinta bisa berubah menjadi ikatan yang lebih kuat, persahabatan yang abadi. Hari pernikahan Dara dan Hasan tiba. Acara itu diadakan secara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat terdekat. Dara mengenakan gaun putih sederhana, tetapi kebahagiaan di wajahnya membuatnya tampak luar biasa. Hasan, dengan senyum hangatnya, menatap Dara sepanjang prosesi. Ketika mereka mengucapkan janji pernikahan, Dara merasa yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Di dalam hatinya, ia berdoa agar cinta ini terus tumbuh dan memberi mereka kekuatan untuk menghadapi apapun di masa depan. Acara pernikahan itu penuh dengan doa dan harapan baik dari semua orang yang hadir. Dara merasa dikelilingi oleh cinta, tidak hanya dari Hasan, tetapi juga dari keluarga dan teman-temannya. Itu adalah awal baru yang ia harapkan akan membawa kebahagiaan sejati. Meskipun sederhana, pernikahan itu dipenuhi dengan makna. Dara dan Hasan memulai perjalanan baru mereka dengan hati yang penuh cinta dan harapan. Di tengah keramaian pernikahan, Dara melihat sosok yang tak asing lagi. Adnan hadir, mengenakan setelan formal dan senyum yang lembut. Ia datang untuk memberikan restunya kepada Dara dan Hasan, meskipun hatinya pasti masih merasakan sedikit rasa kehilangan. Ketika mereka bertemu, Adnan berkata dengan tulus, aku bahagia melihatmu bahagia, Dara. Kamu pantas mendapatkan semua ini." Dara hampir menangis mendengar kata-katanya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah momen untuk bersyukur, bukan bersedih. Hasan juga menyambut Adnan dengan hangat. "Terima kasih sudah datang.
Kehadiranmu berarti banyak, katanya sambil menjabat tangan Adnan. Tidak ada kecanggungan di antara mereka, hanya rasa saling menghormati. Kehadiran Adnan di pernikahan itu menandai akhir dari sebuah perjalanan emosional yang panjang dan sulit. Dara, Hasan, dan Adnan kini berdiri di tempat yang berbeda dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tetap terhubung oleh rasa hormat, persahabatan, dan cinta yang telah tumbuh dengan cara yang berbeda. Dara memulai kehidupannya sebagai istri Hasan dengan perlahan menyesuaikan diri terhadap peran barunya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bersama Hasan. Meski rutinitasnya sederhana, ada kehangatan dalam kebersamaan mereka. Hasan sering membantu pekerjaan rumah, meskipun Dara sering memintanya untuk beristirahat. Kebahagiaan kecil menyapa mereka setiap hari. Hasan gemar menceritakan kisah-kisah lucu dari masa mudanya, yang selalu membuat Dara tertawa. Di sisi lain, Dara menemukan kesenangan dalam rawat taman kecil mereka, menanam bunga yang kelak menjadi simbol cinta mereka. Kehidupan mereka mungkin tidak megah, tetapi penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Di sela-sela waktu, Hasan kerap mengajak Dara berjalan-jalan ke taman atau pasar. Mereka menikmati waktu bersama tanpa tekanan, hanya berbagi momen-momen sederhana yang berarti. Dara mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati seringkali tersembunyi di balik hal-hal kecil. Hari-hari mereka penuh dengan rasa saling menghormati. Hasan selalu memastikan bahwa suara Dara didengar dalam setiap keputusan, membuat Dara merasa dihargai sebagai pasangan hidupnya. Lambat laun, Dara semakin mencintai Hasan, bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra hidup. Pada suatu malam, saat bulan bersinar terang, Dara duduk di teras rumah sambil memandang langit. Kenangan perjalanan hidupnya mulai memenuhi pikirannya. Ia mengingat masa-masa sulit ketika harus meninggalkan desanya, berpisah dari keluarga, dan menghadapi kehidupan yang tidak ia kenal di negeri asing. Ia juga teringat pertemuan pertamanya dengan Hasan dan Adnan, dua pria yang mengubah jalan hidupnya. Dara mengingat kebimbangannya di masa lalu, saat ia harus memilih di antara dua hati yang sama-sama tulus. Ada rasa sakit yang sempat ia rasakan, tetapi kini ia menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari pembentukan dirinya. Dara tersenyum kecil saat mengingat Adnan. Ia bersyukur bahwa hubungan mereka berakhir dengan cara yang dewasa. Adnan tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya, meskipun kini mereka berdiri di jalan yang berbeda. Kenangan masa lalu itu membuat Dara semakin bersyukur atas apa yang ia miliki sekarang. Perjalanan hidupnya mungkin penuh dengan pilihan sulit dan pengorbanan, tetapi ia tahu bahwa setiap langkah telah membawanya ke tempat yang seharusnya. Rumah yang Hasan dan Dara bangun bersama dipenuhi dengan kedamaian. Mereka berdua sepakat untuk menciptakan suasana yang jauh dari konflik, dengan komunikasi yang selalu terbuka dan saling pengertian. Hasan sering berkata, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita merasa tenang dan dicintai. Dara merasa nyaman dengan cara Hasan menjalani hidup. Tidak ada tuntutan berlebihan, hanya usaha bersama untuk saling mendukung. Mereka berbagi tugas, merencanakan masa depan, dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Salah satu hal yang membuat rumah mereka terasa istimewa adalah tradisi makan malam bersama. Di meja makan, mereka berbagi cerita tentang hari mereka, tertawa, dan merencanakan kegiatan akhir pekan. Kedamaian itu menjadi fondasi kuat dalam hubungan mereka. Di dalam rumah itu, Dara menemukan dirinya. Ia bukan lagi seorang gadis desa yang penuh keraguan, melainkan seorang perempuan yang kuat dan penuh kasih. Hasan memberinya ruang untuk tumbuh, dan bersama-sama, mereka menciptakan rumah yang benar-benar terasa seperti surga kecil di bumi. Seiring berjalannya waktu, Dara mulai memahami makna cinta sejati. Cinta bukan hanya tentang gairah atau janji-janji indah, tetapi tentang kebahagiaan, kedamaian, dan saling menghormati. Dari Hasan, ia belajar bahwa cinta sejati adalah tentang menerima kekurangan satu sama lain dan tetap saling mendukung. Dara menyadari bahwa masa depannya ada di tangan mereka berdua. Ia dan Hasan sering berbicara tentang apa yang ingin mereka capai bersama, termasuk rencana untuk membantu keluarganya di desa. Hasan selalu mendukung mimpinya, dan itu membuat Dara semakin yakin bahwa ia telah menemukan pasangan yang tepat. Dalam hatinya, Dara juga memiliki pesan untuk dirinya sendiri. Ia berjanji untuk tidak pernah menyerah pada tantangan hidup dan terus bersyukur atas setiap hal baik yang datang. Masa lalunya mengajarkannya untuk lebih kuat, dan masa depannya adalah tempat ia akan menyalurkan semua kekuatan itu. Cinta yang Dara rasakan untuk Hasan tumbuh lebih dalam setiap harinya. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sesuatu yang mereka bangun bersama, sedikit demi sedikit, setiap hari. Di tahun-tahun berikutnya, Dara dan Hasan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan.
Mereka saling mendukung di saat sulit dan merayakan momen-momen kecil bersama. Dara merasa bahwa hidupnya kini lengkap, dengan Hasan di sisinya sebagai pasangan dan sahabat terbaik. Adnan tetap menjadi bagian hidup mereka, meski dalam kapasitas yang berbeda. Hubungan mereka sebagai sahabat tetap terjaga, dan setiap kali mereka bertemu, tidak ada rasa canggung, hanya rasa saling menghormati. Adnan sering berkata bahwa ia turut berbahagia melihat Dara menemukan kedamaian bersama Hasan. Dara kini merangkul kebahagiaannya sepenuhnya. Ia tidak lagi terjebak dalam bayangan masa lalu atau keraguan. Perjalanan hidupnya telah mengajarkan banyak hal, dan ia merasa bahwa setiap langkah, baik yang manis maupun pahit, memiliki tujuan yang indah. Dengan Hasan di sisinya, Dara menemukan cinta yang utuh. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu sempurna, tetapi dengan cinta, pengertian, dan kerjasama, mereka bisa mengatasi apapun. Dara tersenyum saat memandang Hasan, bersyukur karena akhirnya, ia menemukan tempat di mana hatinya benar-benar pulang.